Hello guys, so today I wanna explain to you about present perfect. By the way, do you know what number of present perfect in tenses? Okay. Alright, so present perfect is number 4 of tenses. Here it is. Nah, here the explanation about present perfect. So, present perfect adalah suatu kegiatan yang terjadi pada masa lampau dan masih ada kaitannya dengan saat ini. It means apapun yang kalian lakukan pada masa lampau tapi masih ada kaitannya pada saat ini, detik ini, itu akan masuk ke dalam present perfect. Okay. Here is the formula. Okay. The formula of present perfect is there are subject, have or has, verb 3, and object. Do you know if perfect must use verb 3? Pasti kalau perfect itu akan menggunakan verb 3. Itu udah dipastikan. Semua perfect di dalam tenses itu nanti kalian akan mendapatkan verb 3. Okay. Subject. What are subjects? Apa sih subject itu? Subject itu apa saja sih? Oke. Subject is there are I, you, we, they. We call them by plural subject. Jadi subject yang jamak. And here is she, he, it. She, he, it. We call them by singular subject. It means cuma ada satu, nggak banyak, cuma ada satu aja. Okay. So, how do you use have or has? Bagaimana sih cara menggunakan have or has? Okay. Jadi, kalau have itu untuk subjek I, you, we, they. Dan has untuk subjek she, he, it. Alright. Jangan sampai kebalik ya. Kalau I, you, we, they jangan sampai kalian menggunakan has. Begitupun sebaliknya kalau she, he, it jangan sampai menggunakan have. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they udah dipastikan menggunakan have, dan she, he, it itu nanti menggunakan has. Alright. Okay. For verb 3, after have and has we use verb 3. Kita akan menggunakan verb 3. Oke. Dan setelah itu object. Oke guys. Jadi present perfect itu mempunyai time signal sendiri. There are just now, recently, since, for, and yet. Jadi just dan just now itu memiliki makna yang sama, yaitu baru saja. Tapi penempatan untuk kedua time signal ini berbeda. Kalau just itu udah dipastikan dia di antara kalimat, di tengah-tengah kalimat peletakannya. Tapi kalau just now itu peletakannya berada di akhir kalimat. Oke. Here it is, recently. Recently itu artinya akhir ini atau baru-baru ini. Ya, peletakannya dia di mana sih, Miss? Oke, peletakannya recently itu berada di paling akhir, sama kayak just now. Kalau since itu artinya sejak. Since itu artinya sejak, dan for itu artinya selama. Dan yet itu peletakannya di akhir kalimat. Tapi kalau yet itu untuk bagian negative sentence dan interrogative sentence saja. Oke. After this, I will give you example. I will give you an example, and we will answer together. Alright? Okay. Guys, ini adalah example-nya. This is for the example. Okay. Ada dalam bahasa Indonesia, yaitu aku sudah menjemur pakaian baru-baru ini. Oke. Jadi kira-kira aku itu bahasa Inggrisnya apa? Oke, aku itu bahasa Inggrisnya adalah I. Alright.
di sini ada kata sudah. Sudah itu masuk ke apa sih, Miss? Oke, sudah itu tidak ada artinya, tapi dia akan masuk ke dalam present perfect, langsung masuk tenses present perfect. Jadi kita ikuti nih, setelah I itu menggunakan to be apa, menggunakan auxiliary apa. Oke, I di sini kuning. Oke, I akan menggunakan have. Oke, have. Nah, aku sudah itu I have. Setelah have atau has, karena ini have because subjeknya I, oke, after have wajib menggunakan verb berapa, guys? Oke, verb 3. Menjemur. Apa sih artinya menjemur dalam bahasa Inggris? Oke, menjemur itu dalam bahasa Inggris adalah dry. Oke, apakah ini sudah benar? Oh, ini sudah benar? Oke, that's wrong, guys. That's wrong. Karena apa? Dry di sini masih menggunakan verb 1. Padahal kalau di present perfect itu pasti menggunakan verb 3. Jadi kira-kira verb 3-nya dari dry adalah, ada yang tahu? Yes. Verb 3 dari dry adalah dried. Oke. Kira-kira pakaian apa? How to say pakaian in English? That's right. The clothes. Oke. Dan baru-baru ini, masih ingat tadi time signal dari present perfect yang artinya baru-baru ini? Oke, that's right. Recently. Nah, ini adalah contoh dalam membuat kalimat di dalam present perfect. Oke, congrats guys. Oke, guys. Here is the exercise of present perfect. Mari kita kerjakan bareng-bareng ya exercise ini. Ada 3 soal dari Miss yang akan kita kerjakan bersama-sama. Di sini adalah formula of present perfect, and this is the exercises of present perfect. Okay. Number 1, we have the task just now. Okay, we know that just now, kita tahu bahwa just now itu milik dari present perfect. Oke, di sini udah ada have. Oke, have di sini sebagai apa, guys? Alright, have di sini sebagai auxiliary. Oke, kira-kira setelah subjeknya yaitu we dan have sebagai auxiliary, kira-kira verb 3-nya itu bagian apa sih? Yang mana sih verb 3-nya itu antara A, B, or C? Apakah A, apakah B, apakah C? Oke. Kalau A, that's wrong because A is verb 1, right? Itu verb 1. Oke. Jadi A ini udah dipastikan salah. C, Miss. Oke, C ini juga salah, guys. Writing itu bukan verb 3, tapi writing adalah verb ing. Jadi kalau setelah have itu wajib menggunakan verb 3, kalau setelah have menggunakan writing, verb ing itu salah. Jadi verb 3 dari write yaitu writer. Okay, so the answer for number 1 is B, because verb 3 of write is written. Okay. And number 2, she not done it yet. Oke, kita tahu di sini ada yet. Oke, yet itu adalah time signal dari present perfect. Ingat kalau tadi yet itu udah dipastikan kalau nggak di negatif ya, di interrogative sentence. Oke, kira-kira di sini ada not. Nah, kalau udah ada not berarti sentence tersebut adalah sentence negatif, kalimat yang negatif. Ya, setelah not ini ada verb 3. Oke, verb 3. Nah, udah ada verb 3, udah ada time signal yet, udah dipastikan dia akan masuk ke dalam present perfect. Kira-kira kalau she itu auxiliary-nya menggunakan have, had, atau has? Pardon? Oke, have. Why have? Kenapa coba? Oke, jadi kalau kalian menjawab menggunakan have auxiliary-nya itu salah. Karena apa? Masih ingat yang tadi kalau have itu untuk subjek
I, you, we, they. Jadi, the answer of number 2 is has. Why? Karena kalau subjeknya she, he, it, itu akan menggunakan has sebagai auxiliary. Oke. Miss, kalau had untuk apa? Oke, had. Had itu juga untuk di perfect, tapi had itu untuk dalam past tense nantinya. Dalam tenses yang masa lampau. Oke, coba deh number 3. Coba kalian menjawab number 3 ya. Number 3 ini dikerjain sendiri. Miss akan melihat hasilnya nanti. Oke, number 3 buat PR ya guys, for homework. So for number 3 is for homework for you. Okay, so it's done for the explanation of present perfect. I hope that you understand what I explained to you. Okay, thank you very much and have a nice day. See ya.